Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi ya kalau mau jam 10 mau tidur Ustaz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai kau itu istrimu. Umar bin Khattab jadi presiden, gelarnya waktu itu namanya Amirul Mukminin. Ini dulu Bapak Ibu harus tahu. Itu sahabat, kadang-kala kita sebut sahabat tapi kita tidak tahu apa itu sahabat. Apakah semua orang pada zaman Nabi disebut sahabat? Tidak. Syaratnya sahabat satu, hidup sesama dengan Nabi. Apakah semua yang sesama dengan Nabi otomatis sahabat Nabi? Tidak. Ada sesama Nabi bukan sahabat Nabi. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat. Syarat kedua disebut sahabat, apa itu Pak? Mereka bertemu dengan Nabi. Jadi tadi sesaman, tapi bisa jadi sesaman dia. Satu di Jakarta, satu di Makassar. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Yang ketiga, ini dia beriman kepada Nabi. Apakah semua beriman lalu disebut sahabat? Tidak, ada syarat keempat, yaitu membawa iman percaya kepada Nabi sampai akhir hidupnya. Karena ada orang beriman kepada Nabi tapi akhir hidupnya tidak beriman, tidak bisa disebut sahabat. Satu di antaranya tersebut adalah Abdullah bin Ubay yang berkhianat dan murtad kembali meskipun pernah bersahabat dengan Nabi. Nah, sudah. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang menjadi presiden sebelum Abu Bakar. Abu Bakar digelari dengan Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab digelari dengan Amirul Mukminin. Nah, dia angkat presiden, gubernur. Namanya Amr bin As, gubernur di Mesir. Ini Amr bin As, stylenya agak mewah hidupnya, glamor. Maka di depan istananya Amr bin As, rumah dinas gubernur lah kalau sekarang, ada gubuk. Gubuk ini milik orang Yahudi. Jelek. Nggak pantas amat ini. Rumah jabatan Kapolda, kok di depannya ada gubuk. Panggil pimpinan proyek, gusur. Nggak enak dilihat ini. Gusur ini rumah, beli dulu. Dipanggil yang punya rumah. Bos, ini mau dibikin masjid di depan, harus digusur. Wah, saya punya. Kita beli 2 kali lipat, nggak bisa. 3 kali lipat, nggak mau saya. Ini rumah saya suka, meskipun jelek. Akhirnya Amr bin As dia gusur sewenang-wenang. Sudah, ini yang si miskin ini orang Yahudi, dia bilang, ini kan gubernur, masih ada atasannya. Dia datanglah ke Jakarta misalnya, lapor sama presiden. Sampai ke Madinah, dia mendapati ada orang tidur di bawah pohon kurma, berlapiskan serban, lalu dia tidur seperti ini. Dia bangunkan, tuan, oi bangun. Kau kenal Umar bin Khattab? Kenal. Siapa pengawalnya? Ya, fakir miskin. Apa pakaiannya? Ya, rasa malu. Kau kenal? Ya. Siapa dia? Di mana bisa kau tunjukkan? Ya, saya lah Umar. Kaget dia. Ini presiden kok tidur di bawah pohon kurma? Amirul Mukminin, kenapa? Itu ada gubernurmu Amr bin As gusur saya. Oh iya kak? Iya, kenapa bisa? Katanya dia mau bikin proyek depan kantornya, rumah istana. Sudahlah, kau tidak usah banyak bicara, ambil tulang. Kau ambil tulang. Pak Gubernur, Pak Presiden, saya datang ke sini bukan mau cari tulang. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Ambil aja kau tulang itu. Ambillah tulang. Lalu Umar bin Khattab, dia garis itu tulang, lurus, sak, bungkus. Sudah, bawa ini, sampaikan salam saya kepada Amr bin As. Amirul Mukminin, saya datang kasihan jauh-jauh ini bukan mau cari tulang. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kau sampaikan saja ini. Jalan balik sampai, Pak Gubernur, saya baru menghadap Bapak Umar bin Khattab. Iya kak, iya. Ada apa itu? Ya, saya sampaikan keluhan saya. Beliau titip salam dan ini. Dibukanya lah itu Amr bin As itu tulang. Dia gemetar, jatuh tulangnya, langsung lunglai. Dia pun terduduk. Tambah kaget orang Yahudi. Apa maksudnya ini? Begini. Proyek Pimpro, bangun kembali rumahnya itu, tidak jadi bangun ini. Masih, bangun kembali itu, bangun. Tidak jadi. Kenapa? Ini ada pesan dari Umar bin Khattab. Apa? Sekarang kau jadi kombes. Sekarang kau jadi kadipropam.
sekarang kau jadi polisi, berlaku luruslah seperti garis yang ada di tulang ini, karena suatu saat pasti kau jadi tulang. Dan kalau kau tidak mau berlaku lurus, garis lurus seperti ini, saya pedangnya Umar bin Khattab akan meluruskan kelakuanmu. Lalu ini Yahudi tadi dia bilang, beginikah keadilan dalam Islam? Ya. Akhirnya dia katakan, sudah, saya sumbangkan ini rumahku, saya tinggalkan, dan saat ini saya menyatakan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak polisi yang saya muliakan, tidak semua orang diberi nikmat menjadi kombes. Tidak semua orang diberi nikmat menjadi kadipropam. Hanya Allah. Coba Pak, itu kalau bapak-bapak polisi tegas, adil, laksanakan tugasnya, lebih gampang masuk surga dari ustaz. Kok bisa? Saya ceramah Pak 1 jam tentang narkoba, nggak ada efeknya. Sama anak muda, jangan mabuk, jangan minum. Anak muda marah, dia kasih kempes bang mobilku. Ya toh? Tapi coba kalau polisi, begitu dia grebek, pak, selesai. Saya ceramah soal narkoba, tidak ada efeknya. Tapi kalau seorang kasat narkoba melakukan penggerebekan dan dia tangkap, itu jihad fisabilillah. Luar biasa, menyelamatkan generasi. Nah, contoh, Allah akhirnya nanti katakan, ulama Indonesia silahkan masuk surga. Masuk surga Pak, tapi masih ngantri, lama baru sampai. Kenapa? Banyak ulama Indonesia, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ngantri Pak. Tapi begitu malaikat katakan, Kadipropam Polri Indonesia silahkan masuk surga, Bapak tidak perlu ngantri sendiri Bapak. Iya toh? Maka keliru bapak-bapak polisi kalau tidak menggunakan jabatan Bapak memudahkan masuk surga. Dan jabatan ini pasti ada akhirnya. Jabatan ini pasti ada masanya. Tidak mungkin Kadipropam biar dekat bagaimana dengan Kapolri, pasti ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Sudah berapa pensiun di Kadipropam? Begitu dia pensiun, sama rakyat biasa. Maka gunakan jabatan Bapak untuk menegakkan keadilan. Insya Allah berkah hidup. Orang yang bekerja menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, itu Bapak sebagai polisi tiap bulan dapat gaji, dapat promosi, dapat jabatan, dapat tunggangan dinas. Di dunia sudah enak, apalagi di akhirat. 30 tahun jadi polisi, 30 tahun dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia hanya jadi polisi cari muka, siap komandan, biar salah siap juga, maka dia dapat mukanya komandannya, tidak dapat pahala. Di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi polisi? Allah katakan, kau dulu jadi polisi kan mau sekolah nyogok, mau dapat jabatan nyogok, mau semua kau lakukan. Sekarang kau sudah dapat itu semua yang kau minta. Kau sudah dapat jabatan, kau sudah pangkat, semua sudah kau dapat, status sosial kau dapat. Tapi kau karena bekerja bukan lillahi ta'ala, kau tidak dapat pahala. Maka merugilah kita yang diberi waktu untuk menjadi seorang penegak hukum, tapi tidak melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga pesan kita, kesuksesan kita berawal dari rumah tangga. Maka bapak-bapak polisi kalau mau sukses, muliakan istri. Ini yang jadi masalah kadangkala Pak. Saya banyak sekali mendapatkan curhat-curhat rumah tangga bermasalah, selingkuh. Padahal Nabi katakan, kalau kau melihat seorang perempuan di jalan dan engkau tertarik kepadanya, segeralah engkau kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa Pak. Sama Pak. Cuma dia bilang kawan saya sama Ustaz, cita rasanya yang beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita dalam hidup ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Satu, beliau itu sangat romantis Pak.
kalau mandi junub sama istri. Saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya, Pak. Tapi begitu sudah punya ada anak, dia bilang, Ustaz, mandi junub sama-sama. Geli lagi. Rasulullah tidak. Sampai usia senja pun beliau lakukan itu. Yang kedua, romantisnya Rasulullah, itu beliau kalau keluar rumah, tidak pernah keluar rumah sebelum sedekah kepada istrinya. Apa sedekah istri beliau kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak, mulai besok kalau bapak mau keluar rumah, sedekah dulu. Kalau perlu ingatkan istri, Bu, besok-besok kalau saya lupa kau teriak ya, Pak, sedekah dulu. Apa sedekah? Cium jidat. Bapak-bapak amalkan besok. Begitu istri kasih satu, istri bilang, wih, kok ada perubahan, Pak, alhamdulillah, bagus ini rakernis si bapak hadir. Ya kan? Nah, jadi bekas bibir istri, pas dia minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu deh. Coba kita amalkan. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba bapak-bapak, kadang-kala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil, Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya, kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji kita. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kenapa kita bisa kerja di kantor dengan baik? Karena jiwa kita tenang. Saya bisa ceramah begini, Pak, karena istri saya kasih tenang perasaan saya. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 10 menit duduk-duduk tadi dekatnya Pak Kadif Propam, tiba-tiba masuk WhatsAppnya, pulang kau cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Jawab, Pak, itulah tugasnya istri, dia jaga anak kita. Bapak-bapak, saya sangat yakin semua yang ada di sini, istri kita, Pak, biar tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, tidak jadi masalah. Tapi kita kadang rindu sama anak. Dan siapa yang mengurus anak kita? Istri. Kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya, coba lihat istri ketika melahirkan. Coba lihat istri kita kalau melahirkan. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, setengah mati. Itu aja. Dan berapa banyak perempuan melahirkan wafat, meninggalkan anaknya. Kita paling stres. Lo bolak-balik depan ruang persalinan, tapi masih sempat merokok. Coba istri kita, Pak, 9 bulan mengandung, melahirkan, sampai detik ini tidak ada istri polisi, mentang-mentang istri jenderal, mentang-mentang istri kombes, dia melahirkan senyum. Ada ya bapak-bapak pernah lihat perempuan melahirkan senyum? Keluar kona, nah, Pak, pasti saya mati juga. Iya, begitu lahir anaknya, makin cacat, makin itu dia sayang. Itulah hebatnya istri kita. Paling kita menderita kalau ngidam. Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi ya kalau mau jam 10 mau tidur, Ustaz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai kau itu istrimu.